pemanasan global itu apa? Kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang pemanasan global. Ayo ikut kakak belajar bareng. Pemanasan global. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang pemanasan global, mulai dari definisi pemanasan global, gas-gas yang mempengaruhi pemanasan global, hingga mekanisme, dan diakhiri dengan dampak dari pemanasan global itu apa. Oke, udah gak sabar kan ya? Kita mulai dari poin pertama, pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Jadi, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu permukaan bumi yang disebabkan karena gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca, apa aja tuh? Oke, gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca apa aja sih jenisnya? Kita ulas satu persatu ya gas-gasnya. Yang pertama, gas rumah kaca itu terdiri dari CO2. Gas CO2, apa itu gas CO2? Benar banget teman-teman, gas CO2 adalah gas karbon dioksida. Biasanya gas-gas CO2 ini terdapat pada sisa-sisa pembakaran. Yang kedua adalah gas CH4. Gas CH4, apalagi tuh? Gas CH4 atau yang sering kita sebut sebagai metan. Biasanya gas-gas ini terdapat pada makanan-makanan sisa. Terus yang ketiga adalah CFC. CFC merupakan kepanjangan dari klorofluorokarbon, di mana gas-gas CFC ini biasanya terdapat pada AC, hair dryer, dan yang lain sebagainya. Dari ketiga gas-gas ini, itu berkontribusi terhadap adanya efek rumah kaca. Lalu, bagaimana dari mekanisme efek rumah kaca itu? Untuk lebih memahamkan adik-adik tentang mekanisme efek rumah kaca, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. 6. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Bagaimana videonya adik-adik? Apakah sudah dimengerti tentang mekanisme dari pemanasan global itu sendiri? Kamu belum? Tenang, kakak akan jelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pemanasan global melalui gambar yang ada di belakang kakak. Oke, mekanisme pemanasan global itu sendiri terjadi karena adanya kontribusi gas-gas rumah kaca. Adik-adik sudah tahu tadi tentang gas-gas rumah kaca itu apa saja. Sekarang kita lanjut ke mekanismenya. Jadi, gas-gas rumah kaca ini akan menghalangi radiasi dari matahari. Mekanismenya seperti ini. Jadi, ketika radiasi matahari sampai di permukaan bumi, itu ada yang dipantulkan dan ada yang diserap. Berapa persen kira-kira yang diserap dan dipantulkan? Sebanyak 69% radiasi dari matahari akan diserap oleh bumi. Kira-kira ada yang tahu fungsinya buat apa? Oke, kamu bener banget. 69% radiasi tersebut akan diserap oleh bumi untuk menghangatkan bumi, sehingga kita tidak kedinginan. Sisanya kemana nih kak? Sebanyak 31%
radiasi matahari tersebut akan dipantulkan kembali keluar atmosfer. Kira-kira dipantulkan melalui apa? Melalui air, melalui udara, dan melalui permukaan bumi. Lalu, kalau ada gas-gas rumah kaca, jadi gimana dong? Jadi, ketika radiasi matahari tersebut dipantulkan, radiasi tersebut akan terhalangi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga bukannya dipantulkan, malah akan kembali lagi ke bumi. Nah, hal seperti inilah yang menyebabkan permukaan bumi akan mengalami peningkatan suhu. Gimana sampai sini? Apakah sudah bisa dipahami? Kira-kira pemanasan global itu punya dampak apa ya buat diri kita? Oke teman-teman, kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang dampak dan penanggulangan dari pemanasan global. Pemanasan global memiliki dampak yang pertama adalah menipisnya lapisan ozon. Adik-adik tahu tentang lapisan ozon? Benar, lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi permukaan bumi, sehingga kita yang ada di bumi tidak terkena sinar ultraviolet secara langsung. Setelah lapisan ozon menipis, terus gimana dong? Dengan menipisnya lapisan ozon, maka temperatur atau suhu di permukaan bumi akan meningkat. Dampaknya apa? Ya kita mengalami kepanasan, jadi kita nggak nyaman. Yang ketiga adalah mencairnya es di kutub utara maupun di kutub selatan. Dengan mencairnya es di kutub utara ataupun kutub selatan akan menyebabkan kepunahan pada hewan-hewan yang memiliki habitat hidup di kutub. Yang terakhir adalah adanya climate change. Climate change itu apa? Climate change adalah adanya iklim yang ekstrim. Jadi adanya climate change ini akan menyebabkan gagal panen dan berbagai gejala alam yang lainnya. Terus gimana dong Kak caranya kita untuk menanggulangi pemanasan global ini? Caranya yang pertama adalah kita hemat energi. Contohnya gimana nih teman-teman? Yang pertama, kita matikan lampu ketika siang hari. Terus yang kedua adalah kita mulai menggunakan adanya energi-energi terbarukan. Contohnya apa? Contohnya adanya solar panel, kemudian adanya kincir angin, kincir air, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita mengurangi penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik berkontribusi untuk meningkatkan gas-gas rumah kaca tadi. Yang terakhir adalah dengan kita menanam pohon, karena dengan menanam pohon, pohon itu akan menyerap dari gas-gas rumah kaca tadi. Oke, gimana teman-teman? Apakah materi tentang pemanasan global ini sudah paham? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah materi tentang pemanasan global sudah dipahami? Jangan khawatir, untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman akan materi ini, kakak akan kasih beberapa latihan soal. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Pertanyaan nomor 1. Manakah pernyataan yang benar yang berhubungan dengan efek rumah kaca? A. Efek rumah kaca menyebabkan seluruh radiasi matahari diterima oleh planet bumi. B. Efek rumah kaca menyebabkan sebagian radiasi dipantulkan dan sebagian lagi terjebak dalam atmosfer bumi. Jawaban yang benar adalah B. Pertanyaan nomor 2. Peningkatan emisi CO2, metana, dan gas rumah kaca lainnya mengakibatkan A. Level permukaan air laut menurun. B. Suhu permukaan bumi menjadi naik.
C. Tanaman menjadi subur dan panen sukses. Jawaban yang benar adalah B. Pertanyaan nomor 3. Salah satu dampak pemanasan global adalah terjadinya kepunahan spesies hewan. Mengapa hal itu bisa terjadi? A. Spesies hewan menemukan produsen yang melimpah untuk sumber makanan mereka. B. Beberapa spesies hewan gagal beradaptasi karena kehilangan habitat yang cocok untuk mereka. C. Kebanyakan spesies mampu memproduksi makanannya sendiri atau autotrof. Jawaban yang benar adalah B. Pertanyaan nomor 4. Salah satu penyebab efek rumah kaca adalah gas metana atau CH4. Gas tersebut dihasilkan dari A. Pembakaran bahan bakar kendaraan seperti bensin dan solar. B. Pemakaian AC, kulkas, dan hair dryer yang berlebihan. C. Lahan pertanian, limbah daun, dan kotoran hewan. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Yang bukan merupakan usaha dalam menanggulangi pemanasan global adalah A. Menggunakan alat transportasi umum yang ramah lingkungan. B. Menggunduli hutan untuk dijadikan lahan pemukiman. C. Mengurangi sampah plastik yang tidak mudah terurai. Jawaban yang benar adalah B. Tuh. Bagaimana teman-teman? Bisa semua kan ngerjain soalnya? Pasti bisa. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa kakak sampaikan. Kalau semisal ada hal-hal yang masih kurang dimengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman juga bisa DM IG kakak di Dimasal 199. Jangan lupa teman-teman, selama pandemi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Nggak usah keluar-keluar kalau semisal nggak perlu-perlu banget. Dan jangan lupa untuk tetap gunakan masker. Terima kasih, bye-bye.